Selamat pagi, Daily Wisdom hari ini bertemakan menengok ke belakang. Saudara, puji Tuhan bahwa kita dipertemukan kembali pagi ini dan mari kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan. Saudara-saudara, menengok ke belakang. Ya, dalam rangka apa orang menengok ke belakang? Saudara tahu bahwa di setiap mobil paling tidak ada 3 kaca spion, di kanan kiri dan di tengah. Apa gunanya? Gunanya untuk menengok ke belakang. Nah, saudara, menengok ke belakang tidak ada salahnya, asal untuk tujuan tertentu, bukan untuk sembarangan menengok ke belakang, bisa celaka, saudara. Nah, dalam kitab suci juga ada contoh-contoh yang demikian. Misalnya istri Lot. Dia sudah lari dari Sodom dan Gomora, tetapi di tengah perjalanan dia menengok ke belakang. Nah, apa jadinya? Fatal. Dengan menengok ke belakang akhirnya dia berdiri mati menjadi tiang garam. Dia menengok ke belakang karena apa? Karena dia memikirkan harta benda yang tertinggal di belakang sana, di kota yang kemudian dihukum oleh Tuhan dengan api. Beda dengan Paulus. Paulus pernah juga menengok ke belakang. Nah, untuk itu saya akan bacakan dahulu Filipi 3 ayat 13 dan 14. Filipi 3 ayat 13 dan 14 mengatakan demikian, "Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus." Saudara, kalau orang mau berubah dan memperbarui hidupnya, maka orang itu harus melakukan apa? Tindakan menoleh ke belakang. Menoleh ke belakang berarti mau yang pertama mengevaluasi diri. Mengevaluasi diri di hadapan Tuhan. Membuka diri di hadapan Tuhan itu tidak gampang, saudara. Ya, ada perasaan takut kalau apa yang ada di hadapannya itu mengetahui semuanya, tetapi ada bagian yang masih kita sembunyikan. Tetapi cara ini lebih baik. Kita terbuka kepada Tuhan apa saja yang pernah kita alami di masa lalu. Dan Tuhan itu Maha Kasih. Pasti Tuhan tidak akan mengatakan, nah, masih ada lagi tidak, masih ada lagi tidak, masih ada lagi tidak. Tuhan membiarkan kita untuk ngomong terus sampai kita betul-betul tumpah semua. Paulus mengatakan apa? Aku melupakan apa yang di belakangku. Artinya bukan hanya mengingat lagi, tapi membuangnya jauh-jauh. Yang tidak benar di hadapan Tuhan sebagai pembunuh, pembenci umat Kristen waktu itu dibuang jauh-jauh. Nah, yang kedua, cara kita menengok ke belakang adalah fokus kepada apa yang belum kita ketahui. Paulus tidak mengerti apa yang ada di hadapannya. Tapi dia setelah meninggalkan semua yang di belakang itu, dia sekarang mengarahkan diri kepada Tuhan. Dia fokus. Dia tidak tahu apa yang bakal terjadi dengan dirinya. Dia hanya menyerah, inilah Tuhan aku. Saudara, hidup itu harus mempunyai bayangan atau impian. Meskipun kita tidak tahu dan belum tahu apa yang terjadi. Kemudian bayangan itu kita imani. Bahwa apa yang aku impikan ini akan terjadi jikalau aku sungguh beriman kepada Tuhan. Lalu kemudian langkah yang berikut, apa yang sudah menjadi bayangan kita, impian kita, itu kita hidupi dalam perjalanan hidup kita ini. Pastilah bahwa apa yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan sebagai persembahan hidup akan diberkati Tuhan. Lalu yang terakhir, berani berlari cepat untuk menyongsong hadiah. Saudara, Paulus melakukan itu karena dia tahu bahwa dengan perubahan hidupnya, Tuhan menjanjikan sesuatu yang baru.
Paulus mengatakan, aku berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Paulus tahu dia sebagai pembunuh umat Tuhan waktu itu. Dia sebagai pembenci umat Tuhan waktu itu. Ada banyak jiwa yang sudah melayang karena tangan Paulus. Paulus tahu waktunya tidak banyak lagi. Oleh sebab itu dia mempersembahkan kepada Tuhan apa yang dia miliki, hidupnya dipersembahkan untuk Tuhan. Karena dia tidak tahu apakah besok masih ada waktu baginya. Tapi ini yang kulakukan. Aku bukan hanya jalan, tapi aku berlari untuk mengejar. Karena dia tahu bahwa ada hadiah yang disediakan Tuhan. Panggilan surgawi dalam Kristus Yesus. Apa itu? Penyertaan Tuhan di dalam pelayanannya, penyertaan Tuhan dalam karya hidupnya. Nah, saudara, kalau hari ini saudara sudah mau menoleh ke belakang, menengok ke belakang, jangan hanya berhenti sampai di situ, tapi milikilah bayangan, impian hidup, imani, dan kemudian lakukan dalam hidup Anda sehari-hari. Tuhan akan memberkati saudara. Amin.